Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovi Andreas dengan NIM 129200014 akan memaparkan ujian akhir semester presentasi dari Kanvas Model Bisnis mata kuliah Budidaya Laut. Adapun topik yang saya pilih ialah Fresh Shrimp Frozen atau usaha pembekuan ataupun produk udang yang beku yang akan disalurkan dengan hasil aquaculture atau budidaya tambak udang. Adapun bisnis yang saya pilih yaitu menyuplai dan pemasok udang segar hasil budidaya dalam keadaan segar dan juga beku. Kemudian di sini terdapat 3 target pasar utama dalam bisnis saya. Target yang pertama itu yaitu restoran seafood, kafe maupun rumah makan yang menghidangkan makanan laut ataupun seafood. Yang kedua targetnya ialah supermarket maupun pasar tradisional yang menjual ataupun eh, produk tersebut akan didistribusikan dan akan dijual di supermarket maupun pasar tradisional. Dan yang terakhir yaitu UMKM atau warga lokal di mana nantinya udang yang hasil tambak tersebut akan dibuat menjadi produk-produk UMKM seperti keripik udang maupun produk-produk UMKM lainnya. Yang kedua merupakan industri frozen food. Nah, di sini frozen foodnya akan membuat seperti produk dumpling ataupun steamboat dan juga produk udang beku. Sama halnya dengan yang ketiga industri steamboat. Di sini saya membuat bisnis model Canva. Yang pertama key partner. Adapun partner yang saya pilih yaitu pengusaha tambak partner bisnis. Jadi saya akan bekerja sama dengan teman-teman yang memiliki tambak udang yang serupa dengan saya dan itu akan membuat hasil produksi dari udang akan bertambah banyak. Terus yang kedua yaitu pabrik pakan udang. Dengan adanya pabrik pakan udang yang bekerja sama dengan saya, maka cost ataupun biaya untuk produksi di tambak ikan akan semakin murah karena adanya kerjasama bisnis. Yang ketiga, industri frozen food. Di sini partner yang saya pilih industri frozen food untuk memproduksi ataupun membekukan hasil udang yang telah didapatkan dari budidaya tambak udang yang saya kelola. Terus saya akan bekerja sama dengan pengelola restoran maupun supermarket untuk membantu mendistribusikan hasil dari produk saya. Kemudian key activitiesnya yaitu memproduksi udang, kemudian marketing, distribusi, maupun pengelolaan keuangan. Sedangkan resource yang saya punya di bisnis plan ini yaitu tambak udang, penyimpanan beku, kemasan brand, kendaraan, maupun pemeliharaan tambak seperti peralatan yang saya gunakan maupun uh, kebersihan di tambak udang. Mengapa orang-orang memilih produk saya? Terdapat beberapa value proposition yang saya pilih. Yang pertama, karena produk saya ini merupakan produk yang menjaga kualitas dan kesegaran udang. Yang kedua, produk saya merupakan tanpa pewarna dan juga pengawet buatan. Yang ketiga, harga yang saya buat ke konsumen itu sangat terjangkau. Karena di sini merupakan hasil budidaya sendiri, hasil ternak sendiri. Jadi eh, kualitas dan juga harganya sangat terjangkau. Kemudian proses produksi yang bersih dan terawat, lokasi budidaya bisa untuk edukasi. Di sini saya juga membuat ketika misal eh, dari sekolah maupun dari kampus ingin mengadakan study tour atau kuliah lapangan atau kunjungan lokasi dari tempat produksi udang kita, udang saya seperti tambak tersebut bisa menjadi tempat edukasi. Dan adapun value lainnya seperti fresh hasil budidaya dan juga udang yang dihasilkan sehat dan organik. Di sini customer relationship yang saya pilih ada dua, long term dan juga tradisional. Untuk long termnya saya akan mengadakan kontrak kerjasama dengan customer untuk menyuplai bahan mentah udang. Di sini kontrak kerjasama customer-nya yang saya pilih yaitu
pihak dari restoran maupun supermarket. Di sini akan ada perjanjian kerjasama, kontrak kerjasama dalam tempo berapa waktu. Uh, Misal dalam satu restoran saya akan menyuplai bahan makanan udang dalam bentuk beku, fresh, uh, dan juga di supermarket saya akan menyuplai untuk kebutuhan uh, apa namanya, untuk kebutuhan penjualan mereka gitu. Sedangkan untuk tradisionalnya saya akan menggunakan pedagang tradisional. Di sini saya akan menjajakan seperti kayak uh, mendistribusikannya ke para pedagang yang ada di pasar maupun juga ke warga lokal, karena warga lokal juga akan memproduksi produk-produk UMKM dari hasil tambak udang yang saya kelola. Kemudian customer segmentnya saya mengadakan 3 prioritas. Prioritas pertama yaitu penggemar makanan laut di restoran, rumah makan maupun kafe. Prioritas yang kedua yaitu penggemar steamboat seperti dumpling. Dan prioritas yang ketiga itu ialah usaha UMKM, pedagang maupun supermarket. Di sini channel yang saya adakan untuk bisnis saya ada 2, yaitu direct maupun awareness. Untuk direct sendiri, saya memilih Salesforce dan juga web sales. Di sini saya akan ada marketing besar-besaran, dan untuk awareness itu saya akan menggunakan media sosial untuk menarik customer. Untuk cost structure-nya sendiri, saya mengadakan cost untuk biaya produksi, biaya distribusi, biaya transportasi maupun biaya promosi. Untuk biaya produksi di sini saya memasukkan tambak udang sebagai salah satu biaya produksi. Untuk biaya distribusi juga akan dimasukkan ke biaya transportasi, di mana hasil dari produksi ini akan didistribusikan ke customer seperti restoran maupun supermarket yang akan membutuhkan transportasi juga seperti truk pengangkut barang. Untuk biaya promosi sendiri, karena saya mengadakan sales untuk menarik minat customer, saya juga memasukkan promosi sebagai biaya tambahan. Dan untuk revenue stream, saya mengadakan asset sale, yaitu penjualan udang frozen, di mana tadi untuk meningkatkan penjualan dari produksi udang saya. Di sini saya akan membuat alur dari bisnis saya. Strateginya mulai dari produksi. Produksi tersebut tadi kan saya memiliki tambak udang, kemudian ketika musim panen, tambaknya telah panen, itu akan diproduksi menjadi produk seperti frozen shrimp, maupun di bawah ini merupakan produk dumpling ataupun steamboat yang digunakan oleh restoran. Nah, produk-produk frozen shrimp dan juga steamboat ini nantinya akan menjadi salah satu produk unggulan dari bisnis saya, selain dari hasil tambak yang benar-benar mentah langsung didistribusikan ke pasar. Di sini saya akan bekerja sama dengan tadi pihak industri frozen food untuk membuat si udang beku dan juga steamboat ini. Dan nantinya akan didistribusi ke restoran-restoran maupun kafe-kafe yang menjual makanan seafood, makanan laut, dan juga akan didistribusikan ke supermarket seperti Transmart dan lain-lain untuk membantu peningkatan penjualan. Adapun production strateginya yaitu dimulai dari tambak ketika tambaknya telah panen, dan itu akan diproduksi menjadi makanan-makanan beku, akan dimasukkan ke dalam kulkas seperti yang ada di gambar. Nah, kulkas-kulkas ini pastinya membutuhkan biaya produksi maupun biaya untuk perawatan dan juga kebersihannya, sama halnya dengan tambak. Kemudian setelah produksi dari frozen food tadi akan didistribusikan dengan menggunakan truk yang ada cooler di dalam truknya, agar menjaga kualitas dari udang tersebut tetap awet, tetap utuh, dan tetap segar. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai bisnis model Canvas dengan metode aquaculture budidaya tambak udang.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.